Hello everyone, my name is Kutia Devi. Today I will be discussing mind maps using an example with the theme My Hobby. Let's get started. Definition: mind mapping is a learning method that uses a visual concept map to organize ideas or information. In a mind map, the idea is placed at the center, then developed into supporting pieces. Mind mapping helps students understand the relationship between concepts creatively and systematically. Jadi, mind map adalah metode visual yang mengorganisasi ide, di mana sebuah konsep utama ditempatkan di tengah, lalu kita menghubungkan dengan cabang-cabang ide terkait dengan topik tersebut. Next, theory method of mind mapping. Tony Buzan, a British psychologist and author, introduced the concept of mind mapping in the 1870s. Tony Buzan believed that the human brain works more effectively through visual inferencing patterns rather than linear thinking. Mind map pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan yang seorang psikolog dan penulis asal Inggris. Menurutnya, mind map itu meniru cara kerja alami otak manusia yang berpikir secara asosiatif dan visual, bukan hanya karena linear yang mereka pikirkan saja. Next, benefit of mind map. Enhance creatively. Enhance creatively yaitu meningkatkan kreativitas siswa, jadi siswa diajak berpikir bebas dan membuat ide-ide secara visual, easier to remember, mudah diingat. Komunikasi kata, kunci, atau warna, bahkan beberapa warna itu lebih bisa membuat materi lebih dihafalkan oleh siswa. Organize ideas clearly. Menyusun ide dengan jelas. Ini membantu siswa untuk merorganisasi pemikiran mereka untuk menulis ataupun berbicara dalam bahasa Inggris agar lebih terstruktur. Encourage active learning, yaitu memotivasi belajar aktif. Jadi, siswa itu harus aktif dalam membuat mind map untuk ide mereka sendiri. Improve comprehension, yaitu meningkatkan pemahaman. Jadi, informasi yang kompleks itu lebih sederhana dan struktur agar mudah dipahami oleh siswa. The next slide is weakness of mind map. Time consuming. Jadi, time consuming itu adalah membutuhkan waktu. Jadi, kalau ingin membuat mind map yang bagus dan lengkap itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode catatan biasa. Karena kita harus merangkai dari cabang utama dan kita merangkai cabang-cabang itu sampai ke sub-sub cabang berikutnya. Lanjut, not suitable for all materials. Jadi, not suitable for all materials itu tidak cocok untuk materi yang membutuhkan detail. Karena mind mapping itu hanya memperkenalkan jenis-jenis yang efektif seperti membuat kalimat sederhana, seperti menyebutkan hobi, kebiasaan kita, dan lain-lain. Can be confusing for beginners. Jadi, can be confusing for beginners itu akan membingungkan bagi pemula dalam belajar bahasa Inggris. Karena siswa mungkin terkadang bisa saja bingung untuk menentukan cabang ataupun sub-sub cabang yang belum mereka kuasai materinya. To visual. Jadi, to visual ini lebih mengandalkan visualnya atau secara prakteknya. Sedangkan siswa yang belajarnya membutuhkan metode yang lebih spesifik atau logis, ini mungkin tidak tepat penggunaannya. Next step to create a mind map. Number 1, determine the main theme. And then number 2, draw main phrases. Number 3, develop smaller phrases. Number 4, use keywords. Number 5, use colors or image. And then number 6, review and expand. Jadi, cara untuk membuat mind map itu pertama kalian tentukan dulu tema utama kalian apa. Setelah itu, kalian tulis di tengah-tengah kertas ataupun di gambar media terserah. Setelah itu, kalian buat garis besar keluar dari tema utama tersebut. Kalian buat lagi tema kedua yang menyangkut seperti di tema pertama. Setelah itu, kalian buat lagi cabang berikutnya untuk inti dari tema tersebut. Kalian bisa menggunakan gambar ataupun berbeda warna di setiap tema kedua itu. Setelah itu, kalian review dan cek lagi apakah ide-ide yang lebih spesifik itu sudah sesuai dengan ide kedua itu atau belum. Setelah itu sudah jadi mind map. Okay, this is an example of making a mind map. First,
We write my hobby in the center of your mind map. And then we write the first subtopic, which is listening to music, in the first column. Under listening to music, we can add more specific ideas like genre. Genre is the types of music we like, such as pop, rock, or classical music. Time, like when we usually listen to music, like while doing makeup, before sleeping, or when studying. Feeling, like the emotion we feel when listening to music, like relaxed or inspired. That's enough for the listening to music part. We already have the main phrase and 3 details of ideas. Next, write reading in the second column. Under reading, we can also add some details ideas like genre. The genre is the types of reading we like, such as comic, novels, or magazine. Place, like where we usually read, like in the bedroom, in the library, or on the back terrace. Frequency, like how often we read, like every morning, evening, or night. Then we write drawing in the third column. Under drawing, we can add more ideas like tools. What we use to draw, such as pencil, tablets, or markers. And then style, like the kind of art we like to draw, such as realism, anime, or abstract. And then the last is artists. Artists that inspire us to draw, like Leonardo da Vinci, Michelangelo, or Rembrandt. And then example, listening music. I like listening music because it makes me feel relaxed, and I usually listen to pop music while doing makeup or studying. Kalimat tersebut sudah mencakup 3 ide-ide spesifik. Itu seperti jenis musik yaitu pop, dan waktunya yaitu during makeup atau belajar, dan apa yang kita rasakan itu yaitu menjadi relax atau tenang. Example to reading. I like reading novels. I usually read them in my bedroom or on the back terrace, usually in the afternoon. Di dalam kalimat itu sudah mencakup ketiga ide-ide spesifik seperti membaca novel, dan untuk tempatnya ada di kamar atau di teras belakang rumah. Dan untuk waktunya itu yang biasa kita gunakan yaitu setiap sore. Example to drawing. I have loved drawing since I was a child. The first time I saw Leonardo da Vinci's paintings, I became interested in realism art, and I usually draw on a tablet because it's more modern. Jadi di kalimat tersebut sudah mencakup 3 ide spesifik tersebut, seperti alat yang digunakan yaitu tablet, tools, tablet, dan dia menyukai menggambar yaitu seperti realism, dan artis yang dia sukai yaitu Leonardo da Vinci. Itu sudah mencakup tools, styles, and art. And then conclusion, mind mapping is a creative and effective technique to help students understand and memorize information in English learning. Although it requires time and practice to master, mind mapping makes the learning process more interesting, interactive, and productive. As a teaching method, mind mapping can enhance student abilities in critical thinking, speaking, and writing in more structured and enjoyable way. Jadi, kesimpulannya adalah mind map adalah alat sederhana tapi sangat efektif untuk mengembangkan ide-ide belajar siswa dan bisa untuk melatih mereka dalam berbicara ataupun menulis. Mind mapping juga sangat membantu mahasiswa lebih untuk menghafalkan kosakata dalam berbahasa Inggris dan lebih mudah untuk mengingatnya. So this is the documentation about mind map. That's all for me. Thank you and bye-bye.